Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita memulai, marilah kita mengawali permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Pada pagi hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Semoga pada pagi hari ini, apa yang kami renungkan dapat berguna bagi kehidupan kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pembacaan dari Injil Markus bab 5 ayat 22 sampai dengan 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga besar rumah ibadat dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlu lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka.
berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman, pada kesempatan ini kita akan merenungkan Injil Tuhan. Injil hari ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu jika dilakukan dalam iman akan mendatangkan kemenangan, meski tampaknya kita kalah secara duniawi. Orang yang mempunyai relasi spiritual dengan Yesus akan lebih kuat dan tangguh dalam hidup ini. Saudara-saudari seiman, jangan katakan hal yang sama antara orang yang sering berdoa dan orang yang tidak pernah berdoa ataupun pergi ke gereja. Hidup bukan hanya melakukan perbuatan baik, mendasarkan pekerjaan baik itu di dalam Tuhan, agar sukacita kita penuh dan sempurna. Sama dengan Injil hari ini, Yairus yang berjuang keras untuk menolong anaknya yang sakit pendarahan, tetapi ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia yakin dan percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Yesus bahkan melakukan lebih hebat dari yang kita duga. Saudara-saudari terkasih, maka jika kita percaya kepadanya, bahkan ia dapat memberikan yang lebih dari yang kita minta, karena mengenal kebutuhan kita. Setiap bentuk iman akan dihargai oleh Tuhan jika kita percaya. Semoga. Doa penutup. Saudara-saudari seiman, setelah kita mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini, marilah kita menutup semua rangkaian kegiatan kita dengan doa. Saudara-saudari seiman, setelah kita mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini, marilah kita menutup seluruh rangkaian kegiatan kita dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah membimbing dan menuntun kami mulai dari tadi merefleksikan firman-Mu. Semoga apa yang sudah kami renungkan dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.